Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Julian dari kelas B4 Farmasi, NIM F2018-01169. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai antagonis dan agonis. Antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dengan agonis endogen, seperti biokatalis dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen, contohnya esetilkolon dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, neuropinefrin dan senyawa adrenergik. Selanjutnya mengenai senyawa agonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa agonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kemudian, pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk yang pertama yaitu merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Kedua, pembuatan kombinasi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Ketiga, yaitu merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit, antimetabolit, histamin, antihistamin, dan neurotransmitter dan anti-neurotransmitter. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang agonis dan antagonis juga penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu antagonis ketersediaan farmasetik, kedua antagonis ketersediaan biologis, dan ketiga antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Selanjutnya yaitu kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda, tetapi kemungkinan berada bersama-sama dalam darah. Hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat, sehingga kemungkinan yang terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis, penurunan efek satu obat oleh obat yang lain, atau antagonis antara obat pada umumnya tidak digunakan tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Kemudian, kombinasi obat kemungkinan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu efek potensial dan efek sinergisme. Kemudian, kombinasi obat digunakan apabila yang pertama yaitu untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Kedua, kombinasi obat lebih murah dan lebih nyaman penggunaannya dibandingkan apabila diberikan secara terpisah. Ketiga, pada kasus di mana penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi secara cepat, sedangkan pasien memerlukan penanganan dengan segera serta lain sebagainya.
Selanjutnya, antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dari dasar antagonis kimia adalah adanya interaksi antar obat pada objek biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis obat juga menurun. Kemudian hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut. Selanjutnya yaitu antagonis antar obat pada fase farmakodinamika. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respons biologis obat menurun. Antagonis berperan dalam proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, dan irreversibel. Selanjutnya itu antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis berkompetisi dalam memperebutkan tempat reseptor sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut. Kemudian antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengurangan afinitas pada reseptor. Kedua, pengurangan aktivitas intrinsik. Ketiga, menghalangi transmisi impuls. Keempat, berinteraksi dengan makromolekul atau membran sel atau jaringan yang sama dengan obat agonis yang merupakan bagian dari sistem reseptor efektor sehingga terjadi penurunan efek biologis. Kemudian kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi suatu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Contohnya, kombinasi antikolinergik dengan adilfenin dan kamilofen. Kemudian hubungan struktur kimia agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Interaksi obat dengan tempat aktif atau reseptor berdasarkan pada keseimbangan dinamik antara sifat-sifat kimia obat dan reseptor. Oleh karena itu, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas dapat diperkirakan untuk obat-obat yang bekerja pada reseptor yang sama. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.